Oke, sambil kita tunggu yang lain untuk datang, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang gasik-gasik ini yang datang nih. Yang lain mungkin belum bangun. Hari Sabtu ya, weekend. Oke, berarti ini terakhir ya. Untuk minggu ini berarti yang terakhir. Maksudnya minggu ini terakhir. Masih ada 1 minggu lagi. Oke, kita lanjut yang pembahasan kemarin saja langsung. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemarin itu, oh ya, anak yang dia punya basic knowledge itu ya, yang punya basic knowledge. Ini kita masuk ke soal prediksi kedua, ya, prediksi kedua soal yang teks yang kedua berarti ya, masih teks yang kedua. Jadi setelah ini baru nanti kita ke prediksi ketiga, tapi nanti kita akan ambil soal yang kedua dulu. Jadi bukan yang pertama ya, soal yang kedua dulu. Karena yang ini temanya sedikit berat, jadi saya mau ambil satu tema yang kira-kira sedikit ringan. Jadi nggak berat ketemu berat, pusing nanti. Jadi ini kalau kemarin saya bilang tentang ekonomi, yang kedua nanti yang di TPS 3, saya kalau agak lupa sedikit. Dia agak ringan pokoknya yang kedua nanti. Jadi tidak terlalu berat. Oke, jadi untuk yang sudah mengerjakan bisa dicek lagi. Mungkin ya yang udah ngerjain. Yang belum mengerjakan, saya kasih waktu kira-kira 3 menitan buat mengerjakan soal nomor 17 dulu. 17. 3 menit. Atau kalau 3 menit bisa semuanya nggak apa-apa. Nanti jawabannya untuk nomor 17 saja ya. Kita fokus ya. 17. Nanti jawabannya dimasukkan ke chat box. Karena saya masih menggunakan tab. Jadi polling-pollingnya belum dipakai. Jadi kita masih pakai manual. Sebenarnya biasanya kita pakai manual. Oke ya, 3 menit untuk satu nomor dulu. Nanti silakan ditandain vocabnya. Karena vocabnya kalau mungkin yang saya sering share atau mungkin yang ketemu sama Pak Fikri mungkin ya, yang di share mungkin soalnya agak beda dengan ini, terutama soal saya ya. Di sini soalnya memang relatif lebih susah dari yang biasanya. Dan vocabnya juga lebih bervariasi. Oke, silakan dibaca dulu. Saya akan mute sebentar. Nanti silakan yang mau tanya, silakan raise hand, silakan DM, terserah nanti, boleh. Nanti coba ditandain juga vocabnya yang tidak tahu. Karena ini tentang ekonomi, jadi mungkin yang ambil sosum nanti ya. Sangat berguna nanti. Beberapa akan saya garis bawah. Silakan kan bisa mengerjakan ya. Sambil saya tunggu. Saya mau sebentar, biar tidak ada itu ya. Background voice. Oke. Background voice, background noise. Saking itu ada beberapa kosakata yang bisa kalian catat mungkin yang menurut kalian bisa berguna nanti ya. Oke, sudah ada yang menjawab nih. 17 itu soalnya purpose of the second paragraph ya. Jadi bisa kalian mengerjakan nomor 17 langsung cek paragraf kedua dulu aja. Sisanya nanti menyusul di paragraf 18 nomor 18 dan 19. Sambil kalian ngecek, mungkin saya mau kasih notes sedikit di situ ya. Bailout. Bailout itu sama dengan dana tambahan ya, sama dengan
saya mau bilang itu injeksi dana tambahan bailout. Saya tulisnya berdasar ini sih ya, biar nggak double-double. Dana tambahan ini satu, kemudian ini yang heal itu sama dengan complimented atau dipuji. Kemudian proponent itu berarti mendukung ya, pro, sama dengan supporters, orang yang mendukung gerakan ini berarti ya. Proponents of the claim berarti yang mendukung klaim ini, yang mendukung pernyataan tersebut. Di verge itu tepi, verge ya, tepi ambang. Verge of bankruptcy berarti di ambang kebangkrutan. Tepi. Ambang tahu ya, ambang. Kemudian laid off itu sama dengan PHK. Kemudian appeal itu propose. Di sini berarti kalau kita ke ekonomi, dia sebenarnya kayak propose. Jadi appeal itu bisa artinya interesting sebenarnya, appealing. Bisa juga untuk propose. Kata kerja ya. Propose atau mengajukan. Nah, kemudian loan guarantees. Loan itu pinjaman. Jadi loan guarantees itu jaminannya. Loan guarantees. Kemudian defaulted loans. Defaulted itu berarti untuk yang default ya, defaulted. Ini default tuh kayak gini sebenarnya. Nah, defaulted loans. Itu pinjaman. Fault ini kan salah. Jadi ini pinjaman yang gagal, pinjaman yang dia tidak bisa bayar. Oke, saya sambil cek ya. Sambil cek jawaban. Nah, tadi sudah ada yang jawab dan ternyata saya lupa nyalain timernya. Itu 3 menit ya. Ya, tadi berarti ini sudah sekitar mau 4 menit berarti. Oke, sinyalnya kayaknya ada yang nggak stabil nih. Keluar masuk. Oke ya. Ini kata-kata barunya. Bisa di screenshot aja nggak apa-apa. Biar apa namanya nggak terlalu lama, nanti baru kalian tulis nanti after class aja. Kalian untuk brush up memori kalian. Biar lebih ingat lagi. Mungkin ya kan yang dipakai itu kayak proponents itu sering. Kemudian hail, jadi yang umum yang di luar term ekonomi berarti ya. Ada hail, ada proponent, ada verge. Appeal tadi bisa 2, bisa propose, bisa menarik. Kemudian tax. Tax tadi belum ya. Tax rebates itu artinya potongan pajak. Di mana sih ya? Di sini ya, nomor 2. Tax rebates. Ini artinya potongan pajak. Jadi ini ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang suatu perusahaan yang dia itu ada di ambang bankruptcy, yang dia itu mau bangkrut. Kemudian, ini mungkin agak spoiler buat nomor selanjutnya nanti ya. Kemudian nanti dia diberi insentif oleh pemerintah, diberi insentif dana, dan akhirnya nanti dia bisa profit lagi, bisa dapat keuntungan lagi. Nah, itu nanti masalahnya nanti akan dibahas lagi di paragraf ketiga. This is, however, not entirely the case. Nah, nanti kita diskusinya di paragraf 3. Oke, kita ke soal berarti ya, nomor 17.
Kalau di laptop itu saya nulisnya agak ribet. Oke. Kita ke 17. The purpose of the second paragraph. Oke. Tadi yang menjawab. Nah, kita cek sekarang jawabannya. Di paragraf kedua tadi, sebentar ya, saya break dulu sebentar. Saya lupa tadi harus cek ke bacaan, baru kita cek ke opsinya dulu. Oke, jadi paragraf kedua, kalau kalian lihat di situ dia, kalau yang paragraf pertama, dia tadi baru ngasih perkenalan bahwa si Chrysler ini perusahaan yang dia itu dulu sempat bangkrut, kemudian bisa berdiri lagi gara-gara ada insentif dari pemerintah. Jadi nanti hubungannya dengan taxpayer, hubungannya dengan pajak nanti. Di paragraf kedua, di sini kalau kalian lihat banyak tahun-tahun seperti ya. In 1979, kemudian ada when in 1983. Kayak gitu, berarti dia menjelaskan ke yang zaman dulu ketika dia itu sedang bangkrut, atau menjelaskan kronologinya dari si Chrysler ini. Dari dia bangkrut sampai dia akhirnya mendapatkan insentif seperti apa. Chrysler was on the verge tadi ya, lagi demam ke rugi bangkrutnya. Akhirnya banyak pekerja yang dia itu akan di PKK, kemudian banyak pegawai, creditors, kemudian senior management yang kemudian mereka itu propose untuk memberikan tax rebates untuk mengajukan adanya potongan pajak sebesar 1 miliar berarti ya. Ya. The administration proposal, however, was not direct tax relief, but rather for federal loan guarantees. Jadi di sini si administrationnya itu tadi, administratornya dia minta ke negara, ke pemerintah. Nah, ke pemerintah untuk masukin insentifnya ke perusahaannya mereka. Nah, terus di sini nanti dijelaskan tentang detail uangnya seperti apa. At the value of $750 million yang sebenarnya bisa ditotal menjadi 1,2 miliar. Akhirnya mereka dapat dari pemerintah. Tapi di tahun 1983 ini si Chrysler akhirnya punya keuntungan lagi, dia menguntungkan lagi. Di sini baru dia itu dibahas permasalahan di sini. Jadi setelah dia itu profitable again, sama si author-nya ini dibilang bahwa supporters of the bailout claim that the taxpayer has saved Chrysler from bankruptcy without having spent a dime, since the federal government had not had to pay for any defaulted loans. Jadi tadi kan masalahnya kan karena pajak tadi ya, tax rebates tadi. Setelah adanya campur tangan pemerintah, setelah adanya insentif tadi, hutangnya bisa terbayarkan. Dengan si pemerintah itu tidak membayar defaulted loan-nya. Dengan di bawah ini. Nah, jadi si Chrysler itu dia tidak mengeluarkan uang karena dia dapat insentif dari pemerintah. Kemudian di bawah ini Chrysler supposed to pay the government the difference between the guaranteed rate the loans carry and the rate they would have carried. They have been issued without the government guarantee. Jadi harusnya si Chrysler itu bayar pajak segini misalnya, sejumlah ini. Tapi karena mereka dapat insentif dari pemerintah, akhirnya jumlah tadi yang mereka harus bayar itu sama si taxpayer-nya, sama yang si pengurus pajaknya itu tidak diikutkan. Jadi pemerintah hanya bayar pajaknya saja, tidak bayar gampangnya, tidak bayar dendanya, atau tidak bayar plus-plusnya. Nah, tidak bayar bunganya. Jadi hanya bayar loans-nya saja, tidak dengan bunganya. Makanya dia ada bilang guaranteed rate. Nah, sampai sini harus kotaknya. Nah, guaranteed rate the loans carry. Jadi kisaran bunga yang si pinjaman itu punya. Pemerintah nggak bayar. Oleh taxpayer-nya, pemerintah itu tidak diberikan bunganya. Jadi hanya pinjamannya saja. Jadi dari awal sampai ke akhir dia itu adalah
kronologinya bagaimana sih si Chrysler ini bisa akhirnya profitable again. Dari hampir bangkrut sampai dia dapat insentif yang dia tidak bangkrut lagi. Seperti itu. Nah, di opsinya, agak panjang dikit ya. Di opsinya, kita punya provide historical overview, over insight, argue for the successful of the ballot, give context for why the ballot failed, sama argue against federal ballots of private companies. Jadi ini kita masih ke yang second paragraph tadi ya. Karena dia menjelaskan tentang kronologinya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Provide an historical overview of the case. Diberikan sejarahnya seperti apa sih dulu. Kejadiannya seperti apa. Kalau yang B, ada insight. Berarti dia memberikan inspirasi. Inspirasi tentang manajemennya si Chrysler seperti apa. Enggak ya. Kemudian argue about the success of the yang C, ballotnya sebenarnya berhasil ya, ballotnya berhasil. Di sini ada argue, berarti dia tidak setuju dengan keberhasilan si ballot. Berarti ini bukan. Kemudian give context why the ballot failed. Ballotnya itu sebenarnya berhasil kok. Karena Chrysler akhirnya bisa profit lagi kan. Bisa menghasilkan uang lagi. Gitu. Jadi ballotnya sebenarnya nggak fail juga. Yang E, argue against federal ballots of private companies. Di sini dia mempertanyakan adanya insentif dari pemerintah kepada perusahaan swasta, private companies. Tapi di sini ini benar sebenarnya poinnya. Tapi karena kita cari ke second paragraph, jadi yang betul adalah yang A. Jadi nanti sudah jawab A, betul jawabannya. Oke, sekarang kita ke nomor 18. Kira-kira apa nih? Karena di teksnya sudah secara umum tadi ya, gambaran umumnya sudah. 18 kira-kira jawabannya apa ini? Oh, D-nya nggak kelihatan ya. Bentar, tak geser dulu. Nah, 18 adalah the author of the passage is primarily concerned with which of the following. Jadi ini secara tadi second paragraph. Ini whole text-nya, full text-nya. Kira-kira dia menceritakan tentang apa? Yang pertama, yang A ini sama kayak yang E tadi ya. Arguing against federal ballots of private companies. Tadi pandangannya. Dengan pemerintah itu memberikan tambahan dana ke perusahaan swasta. Kemudian discussing the reason for the ballots failure. Jadi gagalnya kenapa didiskusikan. Kemudian challenging the view that the ballot did not cost the federal government money. Yang D, exploring the economics. Ini sepertinya off deh. Of government intervention in the in the economy. Intervention berarti campur tangannya, intervensi. Yang A, making the case that Chrysler is not a successful company. Making the case berarti menunjukkan bahwa Chrysler itu bukan perusahaan yang sukses. Mungkin karena hampir bangkrut tadi, makanya dia bilang seperti itu. Kira-kira jawabannya yang mana ini? Bisa dimasukkan ke chat jawabannya. Tebak-tebakan kira-kira yang mana nih? Cari yang sesuai faktanya yang di teks dulu. Kalau sudah ketemu, misal siapa tahu kan ada yang nggak disebutkan di teks, karena biasanya tetap ada opsi yang dia itu sebenarnya nggak ada di teks sama sekali.
Atau ada poin itu yang dia di belakangnya mungkin salah. Atau dia menggambarkan opini, terlalu opini, jadi nggak menggambarkan faktanya. Jadi saya sambil mencet presensi ya. Coba kan cek dulu. Oke, coba kita bahas ya. Nomor 18, arguing against federal bill of private companies. Tadi di teks ada. Kemudian, discussing the reason for the bailouts failure. Bailouts-nya tidak gagal ya, bailouts-nya berhasil. Cuman ada beberapa ada beberapa pandangan terhadap gimana sih si pemerintah tuh bisa ngasih insentif ke private companies, ke perusahaan swasta. Nah, jadi bailout-nya ini berhasil ya. Oh, jadi dari tadi bankruptcy menjadi profitable. Berarti dia itu berhasil. Jadi ini salah. Gini harusnya. Kemudian, challenging the view that the bailout did not cost the federal government money. Ini mungkin ya, yang sedikit membingungkan menurut saya. Challenging the view that the bailout did not cost federal. Jadi kalau federal government sudah memberikan bailout, memberikan tambahan dana, ya berarti dia mengeluarkan uang. Jadi dia mengeluarkan uang kan? Nah, bedanya yang tidak dikeluarkan, yang mereka tidak membayar itu adalah tadi guaranteed loans guarantee-nya ya dia. Nah, di belakang harusnya. Loan guarantee. Yang dia tidak bayar. Tapi dia tetap mengeluarkan uang untuk apa? Ya, untuk bayar pajaknya mereka. Bailout-nya itu. Jadi kalau federal government bilang tidak mengeluarkan uang, ya salah berarti. Kemudian, exploring the economy's government intervention in the economy. Ini masuk, tapi dia masih terlalu umum karena di sini kita lebih menjelaskan tentang hubungannya Chrysler sama federal government. Ya, bahasanya dua itu. Jadi kalau kita bilang tentang economic government pada sektor ekonomi ini terlalu umum. Ya bahkan tidak nyebutin Chrysler, tidak nyebutin bailouts. Berarti ini terlalu luas. Nah, sedangkan yang dia Chrysler-nya disebutkan, tapi dia bilang is not a successful company. Nah, ini yang kita nggak tahu. Kita nggak dikasih tahu apakah iya atau enggak. Ya kan? Jadi ini terlalu opinion. Terlalu spesifik. Kok dia bisa menyimpulkan Chrysler itu perusahaan yang tidak sukses dari mana? Di paragraf ini disebutkan sih bahwa Chrysler itu lebih buruk daripada Ford Motor Company. Tapi dia nggak bilang juga bahwa Chrysler itu bukan company yang tidak sukses. Ya. Pokoknya dia dibandingkan sama Ford Motor Company. Jadi yang tepat adalah yang A. Arguing against federal bailout of private company. Pro kontranya apa? Kira-kira pemerintah kenapa sih ngasih tambahan ke Chrysler padahal dia itu perusahaan swasta misalnya. Itu untuk nomor 18. Nah, barusan tadi kita bahas tentang Chrysler versus Ford Motor Company. Di nomor 19 juga dibahas. The passage suggests which of the following about the Ford Motor Company. Ini berarti kita cari yang betul tentang Ford Motor Company.
Dia mulai dibahas di paragraf 3. Kira-kira apa ini jawabannya? Nomor 19 ya. Dia Ford Motor Company itu mulai masuk ke paragraf 3. Ya, dari paragraf 3 sebelumnya sedikit. This is, however, not entirely the case. In the early 1980th century, 1880s, yeah, Suarez was allowed under the terms of the bailout to issue federally guaranteed bonds at the rate of 10.35%, yaitu uang-uangnya mereka ya. Adanya tentang bunga pajaknya mereka, bunganya itu, bunga pinjamannya. Ford Motor Company, by contrast, ada by contrast ya, sudah kelihatan dari katanya. By contrast berarti dia itu menunjukkan adanya perbedaan, menunjukkan kontras. Kalau tadi misalnya kelas 1 dideskripsikan sebagai company yang sukses misalnya ya. Kalau di sini by contrast, berarti Ford Motor Company itu yang kebalikannya, berarti yang jelek. In contrast. Mungkin kemarin ada yang sudah ketemu sama however, ada yang ketemu sama in addition, kemudian furthermore, even though, kayak gitu, itu juga nanti terpakai untuk menemukan konteks kalimatnya. Oke, tadi sampai ke kontras ya. By contrast was in better shape than Chrysler at the time, but was forced to issue bonds with a rate of 14.5%. Jadi ini Ford Company disebutkan sampai sini saja sepertinya. Nah, ada kata however juga ya. However, oke, cek ya. Yang sudah jawab tadi. It is larger corporation than Chrysler. Oke, lebih besar. Kita ambil poin-poinnya ya. Coba saya ganti pen sebentar. Larger corporation membandingkan besarnya dari Ford Motor Company dengan Chrysler. Sinyal saya mana-mana sih ya berarti ya. Soalnya sudah mulai hujan. It currently is more profitable than Chrysler. Oke, yang B kita bisa tahu ini adalah is more profitable. Jadi dia membandingkannya sekarang. Sedangkan di teks dia itu waktunya, ini salah satu walaupun kayaknya sepele ya, tentang is sama was, tapi ini akan jauh perbedaannya. It is currently more profitable, baris waktunya sekarang. Sedangkan yang di paragraf 3 dia menjelaskan tentang yang dulu, was in better shape than Chrysler at that time, pada waktu itu. Jadi kalau dia bilang sekarang, otomatis yang B salah. Oke. Kemudian yang C, it faced similar challenges to those Chrysler faced in the 1980s. Bahwa mereka itu menghadapi tantangan yang sama dengan kelas yang dihadapi Chrysler pada tahun 1980. Nah, tantangannya itu sebenarnya hampir sama ya, tidak dia bilang similar. Karena Ford Company itu dia walaupun punya rate 14,5, tapi dia dibilang bahwa masih pada better shape daripada Chrysler. Jadi challenge-nya tidak sama. Walaupun mereka sama-sama punya rate pajak yang tinggi, punya rate loans yang tinggi. Tapi Ford Motor lebih baik daripada Chrysler. Lebih baik ya. Jadi ini juga bukan. Kemudian yang G, it was handicapped by the high price of loan. Baru saya bahas di dosen ya. Handicap, dirugikan dengan adanya high price dari loan-nya. Ini mirip dengan yang C ya. Jadi kalau yang Chrysler tadi dia hampir bangkrut gara-gara loans mereka, sedangkan Ford Motor Company itu dia tidak
Jelaskan, nggak sampai bangkrut. Tadi masih sama, dalam better shape. Jadi ini juga bukan, ini juga mirip dengan yang C tadi sebenarnya. Cuma dibedakan antara high price loans dan juga similar challenges. Kemudian yang A, it was more financially sound that was Chrysler in early 1980s. Lebih baik. It was more financially sound. Financially sound. Berarti ini sama dengan better shape. Bersinonim dengan better shape. Sound. Better shape sama dengan better, sama dengan good. Sound ya. Jadi sleep soundly, kan dia tidur nyenyak. Sama di sini. More financially sound. Jadi lebih baik dalam dibandingkan Chrysler pada tahun 1980-an. Jadi antara A sama E, jawabannya adalah yang E. Karena larger saya juga nggak tahu. Apakah larger, apakah enggak. Karena yang dites, yang diterangkan adalah perbandingan ekonomi mereka. Better shape. Mereka dapat rate yang sama-sama tinggi, tapi motor masih bisa eksis, sedangkan Chrysler dia hampir bangkrut, udah mau bangkrut kan. Itu untuk nomor 19. Lumayan ya teksnya ya. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 20. Ada yang mau coba dulu mungkin, nomor 20. Sambil saya jalan ya. The author of the passage most likely consider the Chrysler bailout to be blah blah blah. Berarti ini secara spesifiknya ya. Kira-kira tunjangan dana yang diberikan ke Chrysler itu akan seperti apa? Yang A, a model for future government intervention. Intervensi tadi ya, campur tangan pemerintah. Kemudian yang B, a warning to those who will support planned economies. Sebagai peringatan kepada orang-orang yang mau merencanakan perekonomian. Yang C, an example of an unsuccessful government bailout. Contoh pemberian dana, penambahan dana yang tidak sukses, yang bisa dibilang gagal gitu ya, unsuccessful. Kemudian the bailout to be more costly than its supporters suggest, lebih mahal. Kemudian yang E, a political decision that was unfair to the Ford Motor Company. Yang E, dia membahas tentang Ford Motor Company-nya. Kira-kira yang mana nih? Kira jawabannya yang mana? Di sini kita ke 3 ya berarti ya. Oh iya, 3 apakah kalian sudah dapat teksnya belum ya? Saya cek dulu ya. Sambil kalian ngecek itu jawabannya apa. Oke, prediksi 3 sepertinya belum. Saya kirimkan dulu prediksi 3-nya. Ya, itu yang prediksi 3 ya. Langsung ke bagian bahasa Inggris nanti. Oke, kita cek ya. Nomor 20. Tebakan kayaknya mana nih kira-kira nih? 1. A model for future government intervention, sebagai model, sebagai percontohan. Kalau menurut kalian, di sini kan pemerintah jelas dirugikan ya berarti ya. Sama si Chrysler. Walaupun akhirnya pemerintah dimudahkan dengan tidak bayar bunganya. Jadi untuk a model, karena dia juga ada
minusnya kan. Nah, jadi untuk yang model ini yang salah. Nah, government intervention-nya berarti kurang tepat. Kemudian a warning to those who will support planned economies. Di sini berarti sama seperti di nomor 18 yang dia masih terlalu umum. Karena di sini tidak menjelaskan government maupun tidak menjelaskan Chrysler atau menjelaskan Ford Motor Company. Jadi ini general sekali. Kemudian yang C, an example of an unsuccessful government bailout. Berarti karena tadi bailout-nya itu berhasil, walaupun ada pro kontranya seperti apa itu, unsuccessful-nya ini yang salah. Paling salah juga ya. Kemudian ada more costly that its supporter suggest. Itu nanti bisa kita cek di paragraf yang kedua tadi ya. Yang paragraf kedua bahwa tadi itu si staffnya mengestimasikan kira-kira itu yang harus dibayarkan ada 750 juta. Paragraf 2 ya. Line-nya ke tengah-tengah. Jadi kalau kalian lihat ada of $750 million. Nah, dari line-nya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari atas. Paragraf 2. Line 10. Dari awal yang diestimasikan 750 juta, ternyata setelah ditotal dia menjadi 1,2 miliar. Nah, jadi untuk yang the more costly than its supporter suggest, itu berarti betul sesuai dengan fakta di paragraf kedua. Sedangkan yang di E, unfair to the Ford Motor Company, ini nggak dijelaskan di teks. Kenapa bisa unfair? Itu ya. Kalau Ford Motor Company dia memberikan proposal ke pemerintah, mungkin dia juga akan dapat loans juga, dapat insentif juga. Tapi di sini kan dijelaskan bahwa Ford Motor Company itu lebih baik. Jadi mungkin mereka tidak butuh kan, berarti kan tidak butuh tambahan dana. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Tadi 17A ya. A, E, D. Oke, itu untuk yang prediksi kedua. Sekarang kita bergeser ke yang ketiga ya. Silakan kan bisa cek di grup kalian sudah saya share untuk TPS yang ketiga. Kita akan bahas teks yang kedua dulu ya. Jadi yang teks satu saya keep. Nanti yang teks yang pertama kita bahas nanti di hari Senin nanti berarti. Kita balik. Karena ini sudah padat dengan ekonomi, jadi kita ambil yang lebih enteng sedikit. Kita akan buka juga. Saya akan share yang prediksi 3 dulu. Oke, sudah ya. Prediksi 3, kita masuk ke teks yang kedua. Saya lupa teksnya apa. Teks kedua. Teks kedua itu tentang tentang urban itu kalau nggak salah. Enggak. Saya cek dulu. Bentar ya. Jadi yang dibahas itu, bener yang teks 2 ding. Iya bener teks 2. Nah iya, yang tentang pigeon. Teks 2 ya bener ya.
Saya tunggu dulu nih share-nya. Oke, jadi ini kita mau bahas tentang pigeon. Kalau yang pertama tadi tentang urban, nanti kita nyambungnya ke city buildings, ini ke pigeon. Jadi tidak terlalu tidak terlalu padat topiknya. Bisa dicek dulu jawabannya untuk nomor 17A. Gini ya, sekalian aja berarti. Satu teks coba 17 sampai 20. Saya beri waktu sekitar 5 menit berarti ya. 5 menit. Kan di UTBK 1 menit, 1 menit 1 soal kan? Berarti ini 5 menit cukup berarti. Menurut pengerjaan soalnya di UTBK. 5 menit untuk 4 soal, saya tunggu dulu. Setelah itu, setelah 5 menit, jawaban yang kalian punya silakan masukkan ke chat box. Jawaban berapa aja. 17, kalau baru 17 ya 17 aja. Kalau udah semua ya semuanya. Kalau baru 2 ya 2, nggak apa-apa. Oke, coba saya timer 5 menit ya. 5 menit. Oke, silakan kerjakan dulu. Bisa dibuka PDF-nya aja biar lebih nyaman mungkin. Dan nggak naik turun kalau di sini. Cek soalnya dulu, yang lebih suka soal. Primary purpose, kemudian ada element tumbler. Di nomor 19 ada could be most effectively used to improve the popular view of pigeons today. Dan wah yang kedua agak panjang. Coba kalian cek dulu soalnya. 5 minutes ya, silakan cek dulu. Katanya jangan lupa sambil baca sambil digaris. Nanti kita cek mana yang kira-kira perlu diartikan. Saya izin amit ya. Silakan nanti mau tanya silakan.
Oke. Yuk yang lain. Mungkin saya harus 5 menit gitu ya. Coba ya. Tadi mulai Senin kayaknya 5 menit satu bacaan. Terus apa namanya? Yang pertama, yang kedua juga gitu ya. Nah, tinggal dibahas teks sama soalnya. Mungkin lebih enak gitu kali ya, karena nggak ada poin. Jadi lebih enak sekalian gitu. Oke, yang belum mengirimkan jawaban, masih saya tunggu nanti sampai kita bahas untuk nomor yang akan kita bahas nanti ya. Ini 17 berarti sudah ada yang kirim. Nah, nanti yang belum kirim nomor 17, yang 18, nanti masih bisa menyusul jawabannya. Oke, kita cek dulu ya. Saya cek dulu jawaban nomor 17. Jadi teksnya, karena kan sudah baca berarti ya, teksnya ini tentang apa sih? Teksnya tentang intinya adalah pandangan terhadap pigeon. Pandangan terhadap burung dara kalau nggak salah ya. Dara. Jadi kalau kita cek di paragraf yang pertama dulu mungkin. Paragraf pertama itu intinya menjelaskan bahwa dulu itu burung dara menjadi burung yang diidam-idamkan. Burung yang dilihat itu dengan wah gitu. Dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini di paragraf pertama. Nah ini. Although of melon in modern culture, the pigeon once stood not only for speed and reliability, but also for grace and beauty. Also grace and beauty. Jadi mereka dilihat keindahannya, keanggunannya. Darwin himself became a pigeon fancier after beginning to work with the humble Columba, discovering them to be more fascinating than he had formerly believed. Terus dia percaya bahwa ternyata pigeon ini lebih menarik dari yang kubayangkan. Kenapa? During the Victorian age, in fact, raising show pigeons was a popular hobby. Jadi dulu melihara pigeons itu hobi yang wah juga. With new breeds continuously arising, tak geser dulu. Tak geser. Arising. Amateur and not so amateur, ornithologists. Ornithologist itu berarti yang mempelajari ilmu burung ya. Cross animals in the hopes of creating even more fantastic creature. Jadi mereka kayak mulai melakukan persilangan-persilangan kayak gitu. Kemudian ada yang dia tuh paling dicari, sought after, paling dicari itu adalah namanya almond tumbler. Nanti akan kita bahas di nomor 18 ya, 18. Almond tumbler itu adalah a name presumably derived from the color of the bird combined with the distinctive flight style. Jadi dari warnanya, ini ya, dari warnanya dan juga cara terbangnya yang distintif, yang berbeda, yang unik. Makanya namanya almond. Mungkin warnanya agak almond gimana, coklat-coklat gimana gitu ya. Over the course of many generations, this bird was so manipulated as to have beak so small as to prevent the adult birds from feeding their offspring. Offspring itu keturunan, bisa anak mereka kayak gitu, offspring. Jadi parungnya itu pendek, jadi mereka nggak bisa ngasih makan ke anak mereka. And yet, walaupun begitu, jadi kan kayak kejebak gimana gitu kan ya. Dia nggak bisa ngasih makan ke anaknya. Kalau kalian sering lihat induk burung yang suka ngasih cacing ke anaknya gitu kan. Ini nggak bisa berarti. And yet, it was wildly popular, drawing higher prices at the auctions and high prices at the competition. Bahkan dia tuh populer malah. Dan juga harganya di pelelangan itu tinggi. Ini lelang ya. Dan juga high prices at competition. Di kompetisi. Itu untuk paragraf pertama. Yang kedua, diberi kontrasnya. Kalau kan yang pertama tadi, gimana sih pigeon itu kok dibangga-banggakan, kok dia tuh populer, harganya mahal. Di paragraf kedua kebalikannya, total kebalikannya. How then did an animal once so well loved come to be so lost? Come to be so lost. Lost itu sama dengan if you know, disgusting.
Kayak sekarang dipandang menjijikan kayak gitu loh. As recently as World War II, the military used pigeons to carry messages. But today, many people would kick a pigeon before they would feed one. Nah, ini saya yang juga nggak besar ini. Apakah budaya di luar negeri seperti itu atau enggak? Kemudian, perhaps it's just a problem of population density, a lack of esteem for that which is ubiquitous. Ya, ubiquitous itu sama dengan ini ya, ubiquitous, everywhere. Paham yang bisa kita temukan di mana-mana. Lack of esteem. Jadi yang dulu populer, sekarang kita nggak lihat lagi sebagai burung yang populer lagi. Mas sekarang dia bilangnya woodkick ya. Pigeons have become our constant urban companions and as such have been transformed from symbols of peace, plenty, and prosperity. Dari dulunya itu simbol damai, kemudian kemakmuran, menjadi disease and decay. Penyakit dan decay itu bisa busuk, jadi bad things, decay. Nah, sekarang kita ke nomor 17. Sorry ya, tadi sekalian saya bahas. 17 berarti tujuannya apa? Karena kita lagi bahas tujuan, jadi perlu sedikit dikasih konteks. Kira-kira paragrafnya menjelaskan apa sih? Oh iya, harus saya geser dulu ya. Second. Nah. Oke, nomor 17. Karena kan sudah dijawab, jawabannya adalah yang A. Ya. Convince the reader of the nobility of the pigeon based on its history as a symbol of virtue. Hey, wait a second. Sebentar. Let's see dulu ya. Nah, kita baca dulu. Yang B. Dissuade the reader from mistreating a once majestic animal that has fallen from favor. Yang pertama ini tadi meyakinkan pembaca bahwa si pigeon itu masih punya nobility, masih punya kemewahan, masih punya level yang tinggi berdasarkan history dan symbol of virtue dari nilai-nilainya atau value-nya. Yang B, bentar ya, kita cek dulu. Yang B, dissuade. Kalau kalian tahu kata persuade, nah ini biasanya dia artinya bisa to do something. Ask people to do something, gitu kan? To do something or not to do something. To do something. Jadi dissuade itu adalah yang kedua. Seperti biasa ya. Kata dis di depan berarti artinya negatif. Dissuade the reader from mistreating a once majestic animal that has fallen from favor. Nah, nanti kenapa saya ralat? Karena yang B ada kata mistreating. Jadi yang dari awal dia once majestic animal yang yang dilihat sebagai kemewahan, yang dilihat sebagai gaya hidup yang keren kayak gitu kan. Sekarang that has fallen from favor. Sekarang jatuh. Sekarang sama sekali berbeda dengan yang dulu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sorry ya, saya ralat. Yang A tadi dia hanya di paragraf pertama. Sedangkan yang B, dia paragraf pertama tadi ada once majestic animal. Dan yang kedua, has fallen from favor, ada di paragraf kedua. Seperti itu ya. Kalau yang C, D, E, rebut claims that the pigeon carries disease any more frequently than do other domestic animals. Di sini yang jelas salah adalah than do other animals, than do other domestic animals. Karena di tes hanya membahas tentang pigeon saja. Nah, dan tidak membahas yang lain. Kita nggak bisa bandingin dengan yang lain. Kemudian, promote a renewal of pigeon fencing and resurgence of breeds such as almond tumbler. To
tujuannya bukan untuk menaikkan pamornya lagi ya, apalagi untuk resurgence, revival, to revive, menghidupkan kembali si almond tumbler, untuk mengadakan kembali rasnya almond tumbler. Ini juga bukan. Yang terakhir adalah suggest that there might be more the story of some urban wildlife that is commonly known. Yang tentang urban wildlife. Ini juga salah. Terlalu umum karena dia membahasnya adalah pigeon. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Tadi saya ralat, maaf. Yang B, dissuade the reader from mistreating one's majestic animal. Jadi karena ini purpose of the passage berarti harus include dua-duanya, paragraf 1 dan juga paragraf kedua. Oke, tadi sudah dia yang jawab B berarti ya. Betul berarti. Kemudian nomor 18, coba saya cek dulu ya. Yang mau jawab juga boleh, masih saya buka jawabannya. Delapan belas, cek ya. The case of the almond tumbler is more analogs of which of the following? Case-nya almond tumbler tadi ya. Almond tumbler tadi yang dia tadi punya paruh yang pendek yang tidak bisa ngasih makan anaknya, tetapi dengan fakta tersebut, faktanya kan sangat menentukan dia, berarti kan ya. Fakta tersebut dia itu masih sangat populer, bahkan di pelelangan tuh harganya sangat mahal. Berarti dia punya kontras ya. Walaupun dia itu kita bisa bilang jelek itu ya, karena tadi dia nggak bisa ngasih makan anaknya, terus paruhnya pendek. Tapi ternyata dia harganya tinggi. Nah, kalau tadi kita di teks, kayak misalnya di teks ya, di teks itu kita punya, wait a second, ada di paragraf yang pertama, yang dia ada di kalimat terakhir. Kalimat terakhir dari kata and yet. And yet. Jadi kalau tadi kita punya kata apa tadi ya? In contrast. Nah, ini sama. In contrast sama and yet. Itu dia mengadakan kontras, menyatakan perbedaan. Walaupun begitu. Jadi walaupun jelek, terus terbangnya tadi dibilang distinctive, dia harganya tetap tinggi. Berarti kita harus cari yang dia sebenarnya kualitasnya jelek, tapi ternyata dia itu diminati mungkin. Kita bisa bilang begitu. Nah, kita lihat ke opsinya sekarang. Yang A, a strain of wheat that can be grown in plentiful quantities but loses much of its nutritional value the process. Jadi gandum yang dia itu bisa ditanam secara banyak, plentiful quantities, jumlahnya itu banyak. Nah, but loses much of its nutritional value of the process. Berarti ini gandumnya itu banyak, plus ya. Kemudian ternyata setelah diproses, setelah gandum diproses, dia menjadi nutrisinya berkurang. Kemudian yang B, cek dulu sampai C ya. Arabian horses that are able to run at phenomenal speeds, berarti speednya luar biasa bagus. Nah, due to centuries of careful breeding designed to enhance those physical attributes. Berarti dia tidak dikontraskan. Speed dengan physical attributes. Berarti dia senada. Attributes. Tidak ada minusnya. Kemudian yang C. Vitamins that were purported to provide all of the necessary nutrients but have since been found not to be very effective. Kalau yang ini, dia sebelumnya tuh diklaim, ini ya, purported claim, bahwa dia itu punya nutrients yang memadai, yang cukup. Tapi akhirnya dia ditemukan bahwa ternyata enggak. Berarti setelah beberapa waktu dia baru ditemukan bahwa dia negatif.
berarti kan setelah itu dia nggak mahal lagi ya. Nggak dicari lagi maksudnya, nggak dicari lagi. Nah, dari sini yang paling tepat analoginya adalah yang A. Yang A ya. Jadi karena pigeon itu juga lagi trending-trendingnya, lagi bagus di sana. Lagi bagus waktu itu. Kemudian walaupun dia itu nggak punya value, walaupun dia itu ada value yang jelek, tapi dia tetap tetap banyak dicari. Itu yang nomor 18. Kita cek yang D sama E sebentar ya. Nah, soal analogi ini juga sepertinya dulu terakhir itu ada di tipe yang SBM. Jadi dulu tipe SBM juga ada yang namanya tipe soal analogi. Tapi sepertinya kalau untuk analogi ini sepertinya dia mulai jarang ditemukan di soal-soal yang lebih baru. Dia cuma tidak untuk kemungkinan bahwa akan ada soal analogi. Kalau dulu dia biasanya analoginya bukan bentuk kalimat. Ini kan berarti bentuknya kalimat. Biasanya itu bentuknya berupa kata sama kata. Jadi misal sleep dengan healthy gitu, atau vitamins dengan healthy. Itu biasanya dua benda yang digambarkan dalam satu kalimat. Oke, tadi yang D dulu ya. Yang D itu the Dachshund, a popular breed of dog that is nonetheless prone severe back problem. Yang dia itu anjingnya punya masalah punggung ya. Due to weakness exacerbated. Exacerbated itu sama dengan worsen atau lebih buruk, memperburuk. To the weakness yang diperburuk dengan any targeted breeding the wild rock. Those that are most commonly found nesting in the faces of cliffs far from human habitation. Ini saya nggak paham kenapa ada me di belakang. Berarti ini dia membandingkan antara satu anjing dengan doves. Oh sorry, berarti tadi pigeon itu merpati ya. Doves itu yang dari. Saya kebalik. Berarti ini menyatakan tentang tempat tinggalnya. Kemudian yang E, the wild rock dove that most commonly found nesting in the face of cliff far from human habitation. Ini juga tidak dibandingkan. Cuman tempat tinggalnya saja. Habitat. Sama dengan yang E. Yang D juga. Nah, sekarang kita ke nomor 19 dan 20. 19 dan 20. Oh iya, saya cek jawaban dulu. Yang 19 sama 20 yang belum memberikan jawaban mungkin. Nomor 19. Based on the passage, which of the following statements about Darwin, if true, could be most effectively used to improve the popular view of pigeons today? Berarti tujuannya adalah yang bisa meningkatkan atau yang bisa mempopulerkan pigeons lagi. Karena penilaian pigeons untuk sekarang ini adalah mereka itu binatang yang tadi dekat dengan disease, decay, dan seperti itu. Kita cek dari yang A. Darwin realized that the pigeon was a fascinating example of evolutionary adaptation. Evolutionary adaptation ya. Kemudian yang B. Darwin understood that pigeon's value as a messenger. No, tadi tidak dijelaskan tentang messengernya oleh Darwin ya ini ya. Jadi tadi sempat disebutkan tentang messenger saat World War II.
Tapi bukan Darwin yang bilang. Jadi ini bukan. Yang C, Darwin's familiarity with pigeons led him to value aspect of the bird that he would never have otherwise noticed. Jadi ini Darwin yang sebelumnya itu sudah tahu tentang pigeons. Led him to value aspect. Berarti menuntun dia untuk mengetahui nilai yang lebih daripada si burung itu. That he would never otherwise notice, yang belum dia temukan sebelumnya. Tadi ada di paragraf pertama berarti ya, di paragraf pertama. Kemudian Darwin spoke at length about the need of treat all living things with a great esteem. Ini berarti tentang the need to treat all living things. Padahal yang dibahas adalah pigeon saja, jadi bukan. Kemudian Darwin learned to value peace, plenty, and prosperity as he became older. Ini juga salah. Peace, plenty, and prosperity itu punyanya pigeon. Nggak diterangkan bagaimana dia learn to value-nya dari mana. Nah, jadi ada A sama C. Kalau yang A di evolutionary adaptation-nya. Karena tadi tidak dijelaskan tentang adaptasi, walaupun tadi dijelaskan tentang karakteristik pigeon-nya seperti apa. Ya kan? Bagaimana pigeon-nya seperti apa, kemudian karakteristik pigeon-nya itu tadi yang punya paruh pendek, kemudian cara terbangnya seperti apa. Tapi di sini evolutionary adaptation-nya berarti beradaptasinya seperti apa kan, berarti kan perubahan adaptasinya. Dan dia bilang ini fascinating. Walaupun ini nanti agak masuk ke yang paragraf pertama. Kalian cek paragraf pertama. Sebentar, saya salah teks. Paragraf pertama. Yang dia bilang, Darwin himself became a pigeon fancier after beginning to work with the humble Columbia. Columbia, discovering them to be more fascinating than he had formerly believed. Fascinating-nya ada di paragraf 1. Tapi evolutionary-nya yang kita tidak tahu apakah dia lebih suka ke evolutionary atau bukan. Tapi dia lebih ke yang C, value aspect of the bird that he would never otherwise notice. Sama dengan yang more fascinating that he had formerly believed. Berbeda, pandangannya berbeda dari sebelumnya. Jadi ini two value aspect setelah dia belajar lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Never have otherwise noticed. Sebelum dia belajar tentang pigeon dan setelah dia belajar tentang pigeons-nya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Gitu ya. Yang C. Yang A tadi di evolutionary adaptation yang kurang tepat. Nah, we still have around 2 minutes, I guess. 2 menit. Semenit. Nanti yang nomor 20 kita terangkan nanti untuk yang di pertemuan berikutnya aja. Nomor 20 ya, yang belum berarti ya. Nomor 20 tentang disparity. Disparity itu adalah perbedaan yang besar. The disparity between Victorian and modern view of pigeons. Kan pasti tahu jawabannya ini yang mana. Oke, bahwa yang pertama itu, yang di Victorian itu dia dinilai sebagai hewan yang noble. Kemudian yang sekarang dia dinilai sebagai hewan yang filthy, yang kotor, yang tadi dia bilang disgusting. Kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, pertanyaan sama ya orangnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya tutup dulu sampai di sini untuk yang bahasa Inggris.
nanti kalian akan ada jam lagi setelah ini berarti bahasa Indonesia berarti ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan sampai drop nanti waktu UTBK ya, amit ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Thank you for joining the class. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama. Saya tutup ya.